Udah pulang apa? Ah, serahkan. Ambil seluar ada itu, Nek. Ih. Sini, Dek, sini, Dek, sini, Dek. Siapa dalam, Pak? Hah? Siapa dalam? Mana ada dalam? Apa tadi? 5. Siapa beli? Beli donat. Oh, itu apa? Makanan anak. Hah? Abi, itu cuma. Ke hospital mana kalian tadi? Sana, klinik. 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 Tunggu men, nanti kalian kado. Uang bapakmu pun pas-pasan mama kasih. Berapa? 200 isi minyak. Tunggu Singgah apa ke dia men? di Alfamart tadi kali ke. Ini Unde, ini punya kamu. Ish. Makasih apa? Ini. Ini boy. Aku suka burger. Itu Kak Kamna, aku udah apa beli cak. Salam berjuang. Nah, di Bapak Turah Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang, apa kabar? Bukan selamat petang, itu selamat malam pemirsa. Hai, selamat malam, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di petang menjelang malam ini pemirsa. So hari ini saya mau ambil serai, ambil terung. Jadi tadi suami saya, bukan tadi, sekarang pun masih lagi. Singgam itu singgam ini. Hoi, sini ama. Itu masih mancing dia itu. Sini. Jadi tadi singgam mancing dia dapat. Dia 1,5 kilo gitu besar ya pemirsa. Esok saya mau awal ke ladang. Jadi kemarin waktu kita baja sawit, saya nampak itu ada 4 tandan sawit sudah gugur buah. Jadi maybe esok udah bisa kita kutip bijinya untuk dijual. Saya itu udah berantem sama adik saya. Kata adik saya, kau jangan ke ladang. Pokoknya aku yang ambil bijinya itu. Tidak boleh ditukar-tukar lagi katanya. Saya bilang saya yang ambil biji, saya pun gak ada uang. Saya bilang aku yang ambil katanya. Jadi besok saya harus cepat ke ladang. Masa adik saya tengah memanen, saya sudah kutip nanti bijinya. Tahu kalian pisang apa ini? By the way in the best way, ini pisang apa siapa tahu? Sedikit lagi udah bisa dipanen ini pisangnya. Kalau kami bilangnya di sini tuh ini tuh pisang nangka. Tengok, rezeki kita juga. Beli tapak sampai rumah kita ini kan. Sudah semua ditanam pisang dan kebetulan pisangnya juga udah besar. Kalau ada masa ini apa yang daun-daun kering ini nanti bolehlah dipotongi singgem masa-masa luangnya ini. Udah bisa dipotongin yang kering-keringnya ini. Saya nak ambil serai dulu. Jadi di video pertama itu tadi pemirsa kalian nampak saya ini sembunyi-sembunyi saya. Tadi di ladang udah saya ambil 3 batang serai. Tapi saya lupa mana saya letak. Jadinya kayak nggak tahu di mana batang serainya. Esok pagi saya mau awal bangun. So saya siapkan semua hari inilah. Jadi entah di mana 3 batang serai tadi nggak tahu saya. Terpaksa lah saya ambil ini. 2 cukup sebenarnya. Jadi di video yang kalian tengok itu tadi adalah video singgem baru pulang daripada klinik sih. Jadi kemarin itu kan mak angkat singgem di sini kan sakit, dia tuh kena pengapuran kayak osteoporosis gitu pemirsa. Nah, jadi dia tuh sebenarnya udah scan, kata dokternya osteoporosis atau pengapuran tulang gitu. Terus dikasih obat, nggak ada kurangnya sedikit pun, malah semakin sakit atau salah diagnosa. Jadi karena kemarin dia pakai BPJS gitu. Jadi tadi dia pergi ke tempat scan private punya swasta dan dia bayar gitu pemirsa. Jadi dicek ulang gitu. Kok ngapain deh? Jadi tadi datang bapaknya ke rumah gitu, agak-agak siangan gitu datang ke rumah. Nggak pernah sih mereka itu minta tolong gitu. Jadi datang ke rumah, ditanyanya mana singgem, terus saya jemputlah singgem ke kedai. Saya bilang tadi bapak datang ke rumah, ayo balik. Saya bilang singgem balik. Lepas itu dia datangilah bapak dia. Kata bapaknya, boleh antar mama kamu hari ini ke Binjai, ke klinik mau scan katanya. Itulah singgem pergi antar. Saya kasih duit minyak sama singgem. Saya cakap nanti kalau dikasih bapak uang beli minyak, katanya gue sambil. Ini nanti untuk beli petrol, saya bilang.
Bila singgum pulang pun ada sisa saya rasa sih dia isi 150 kot. Ada 50.000 dia singgah Alfamart sana beli oleh-oleh. Beli kayaknya anak-anak yupi-yupi harga 7.000-an 4. Kadang-kadang salah diagnosa pemirsa, katakan osteoporosis lah, pengapuran lah, rupanya saraf terjepit, ya kan? Kalau pas lah obatnya, penyakit tuh nggak lama. Kalau obat dah sesuai, dah jumpa obat, dah diagnosa betul, sebenarnya cepat sembuh. Masalahnya nanti takutnya salah diagnosa, sakitnya apa dikasih obat apa, ya kan? Dia menjerit kesakitan loh, kasihan. Ini pun ada gini, kan banyak giginya kena tai ayam dia. Jatuh dia ke bawah, saya nggak ambil. Loh, kok pecahan telur ayam di dalam? Kut-kut ada yang bertelur di dalam. Banyak telur ayam. Ayam yang mana bertelur ini le? Saya pun nggak perhatikan lagi ayam saya ini semuanya. Tak tahu yang mana satu ayam bertelur ini. Ayamnya sudah telur situ jatuhan. Masuk rumah dulu, mandi dulu. Buang tong sampah. Kenapa buang bilik mandi sampah? Oke, ada tempat juga aku dapat, Mas. Udah kamu nampak di mangkok? Udah. Kenapa menutup? Yalah, mau masak esok pagi, mau ke ladang kan? Gak usah itu, men. Dah, serainya udah. Semuanya udah dong. Hari itu adik saya buat bisnis tape dekat-dekat raya, dia dapat untung 500.000 loh. Untungnya kayak mana? Dia order tape, harganya kan 1.001. Rupanya sama tukang tape, kalau ordernya banyak di korting, jadi harga 1.000 tape dibayar cuma 750.000 plus dia kasih lagi bonus 250. Jadi udah untung dia 500.000 kan. Saya ambil 10 tape lah. Ini, coba kita makan. My goodness, tape semakin lama kan semakin endul. Saya pemirsa, karena mak mertua saya, orang tua kandung suami saya aja yang kurang suka lihat suami saya gitu. Kalau misalkan kita berhubungan rapat, dekat, saya rasa saya lebih sayang ke mertua daripada ke mak saya pun. Betul saya bilang. Sedangkan pun kita nggak rapat gitu kan. Kalau emak suami saya itu datang ke rumah, masa suami saya nggak di rumah, dia datang ke rumah gitu. Saya bagi loh duit belanja gitu kalau saya ada duit gitu. Macam mak mertua saya yang di sini pun kan cuma anak emak angkat ya kan. Cuman saya bilang sama suami saya, kita harus hormat orang biar kamu juga dihormat di sini gitu. Kamu orang tua ini, kamu orang tuamu ini, saudaramu ini, nanti kamu ada family di sini, saya bilang. Sebenarnya kayak orang tua angkat juga boleh seperti orang tua kandung kalau kita berperilaku baik, menjaga perasaan, hormat. Orang tua kandung pun boleh lebih kejam daripada orang tua tiri kalau nggak ada kecocokan. Makanya kemarin waktu sakit emak pun saya yang bilang ayo kita tengok, ayo kita tengok, ayo kita tengok gitu. Jadi tengok gitu. Terus dia sakit pun memang kemarin saya bilang sama emak saya, karena saya tak sembang sama bapak ya. Karena itu kayak kita orang mertua perempuan dengan menantu perempuan dengan mertua lelaki tak boleh sembang. Macam Mama Nirma, kalau tadi bapak saya hidup mereka tak sembang gitu. Jadi saya bilang sama pokoknya istri dari adik-beradik suami saya gitu kan, kalau bibi mau ke rumah sakit atau kemana datang ke rumah bisa diantar abang dulu, saya bilang kayak gitu. Jadi ngapain mau sewa kalau uang pun nggak ada, saya bilang. Cuman karena kami nggak saling tegur, saling sapa sama orang tua suami saya yang di Malaysia, jadi nggak bisa nunjukkan rasa sayang saya gitu. Sebenarnya saya tuh teringin. Makanya saya sama adik-beradik emak mertua saya, kayak yang di Perak, kayak yang di Penang, saya semua rapat gitu. Mereka semua suka sama saya. Karena memang saya nggak bisa berat sebelah pemirsa. Mungkin di sini kalian nampak saya bagi piring duit,
beli baju. Karena saya cuman lawyernya ke Biring doang, mak mertua sama bapak mertua saya itu nggak ada gitu. Jadi ya begitu pemirsa. Mungkin karena saya juga bisa nyari uang gitu. Jadi saya malahan kalau datang makcik suami gitu kan ke rumah, kayak Mak Rani gitu kan ke rumah, dia pulang gitu kan, kasih nanti duit belanja emak, saya bagi sama suami saya 100, bagi nanti sama emak. Suami saya bilang nggak usah lah, bukan setiap datang ke sini bagi. Iya, istilahnya kita ada duit, nggak salah kita bagi sama mak mertua ke adik-adik mertua ke dia kan udah tua, nggak bisa lagi seperti kita nyari duit kan. Makanya mak saya setiap datang saya bagi aja gitu, sama aja pemirsa, walaupun kalian nampak saya bagi sama Biring gitu. Makanya saya kadang heran kenapa sih ada mertua sama menantu nggak cocokan, ada mertua sama menantu gadoh gitu. Ya kan, mungkin karena menantunya nggak nyari uang, yang nyari uang cuma suaminya. Terus pas suaminya ngasih duit ke emaknya, dia ngerasa tanggung jawabnya itu nggak dilaksanakan ke istri itu mungkin. Karena saya memang jenis orang yang ya nggak mengharapkan pemberian dari suami. Gitu. Jumpa lagi di video berikutnya ya.